Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk dan akan membahas terkait bantuan anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu. Dan nama bansos ini adalah Bansos YAPI. Nah, Bansos YAPI ini sebenarnya ada sejak tahun 2019 dan masih berjalan sampai sekarang. Adapun untuk pertanyaan masuk ini datangnya dari akun yang bernama Kak Ayun Laila Lutfi. Ia menanyakan bahwa bagaimana cara untuk mendaftar bantuan sosial YAPI karena ia memiliki anak yatim tapi tidak mendapatkan bantuan sosial. Jadi kira-kira bagaimanakah cara untuk mendaftarkan bantuan sosial YAPI ini agar anak yatim tersebut bisa mendapatkan bantuan sosial juga sama seperti yang lainnya. Oke, jadi buat yang lainnya untuk semuanya pastikan nonton video ini sampai habis. Jadi ini dia dasar dari informasi yang akan saya sampaikan di sini, yaitu berdasarkan petunjuk teknis penyaluran bantuan asistensi rehabilitasi sosial anak yatim piatu yang nomor surat 60/4 sekian dikeluarkan pada tahun 2022. Nah, di dalam isi surat ini dijelaskan bahwa untuk program YAPI ini sebenarnya adalah perluasan dari bantuan sosial anak yatim atau piatu atau anak yatim piatu yang mana pada tahun 2019 lalu itu terdampak COVID-19 atau menjadi anak yatim dikarenakan orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19. Nah, sehingga pada tahun 2022 kemarin itu diperluas sasarannya sehingga terbitlah Juknis ini dan muncullah bantuan sosial YAPI tersebut. Dan yang menjadi sasaran penerimanya itu bukan hanyalah anak yatim atau piatu atau anak yatim piatu yang mana orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19, tapi ini sifatnya general ya, entah itu anak yatim atau piatu ditinggal orang tuanya sejak kecil atau sebagainya. Yang jelasnya bukan hanya anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Untuk penjelasannya ada di sini di bab 2 bagian pelaksanaan penyaluran, yaitu dijelaskan bahwa bantuan atensi anak yatim piatu merupakan bantuan non tunai yang diberikan kepada anak yatim piatu melalui bank penyalur bantuan dalam bentuk uang. Bantuan ini untuk menjangkau seluruh anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya agar hidup tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensi yang dimilikinya, serta tetap berada dalam lingkungan pengasuhan terbaik. Adapun untuk tujuan pemberian bantuan atensi anak yatim piatu ini yaitu salah satunya agar mendukung pemenuhan hidup layak agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal dan juga agar memperkuat tanggung jawab keluarga dalam memenuhi hak anak serta menyediakan dan memfasilitasi perawatan atau pengasuhan alternatif dan meningkatkan aksesibilitas anak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara optimal dan untuk mendukung pemulihan anak melalui terapi sesuai hasil asesmen yang telah dilakukan dan mendukung anak hidup mandiri dan produktif dengan mengikuti pelatihan atau keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan di sini juga dijelaskan untuk sasaran penerima bantuan atensi anak yatim piatu ini, yaitu dijelaskan bahwa anak yatim piatu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi di sini sudah terjawab ya Bapak Ibu. Di sini sudah disampaikan bahwa untuk anak yatim piatu yang sudah terdaftar atau datanya sudah ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial alias DTKS. Jadi tata caranya yaitu harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar datanya bisa masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, apabila data KPM tersebut sudah ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, di sini ada lagi kriterianya yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu anak yatim piatu yang berada dalam pengasuhan keluarga. Kedua, anak yatim piatu yang berada dalam pengasuhan keluarga alternatif. Ini biasanya seperti bibinya atau keluarga dari orang tuanya. Kemudian anak yatim piatu yang berada di UPT atau Unit Pelayanan Teknis Daerah atau LKS dan atau anak yatim piatu yang berada di lembaga asuhan anak alias panti asuhan biasanya ya. Nah, kemudian di sini juga disampaikan bahwa penerima manfaat bantuan atensi anak yatim piatu ini diutamakan bagi anak yatim piatu
fakir miskin atau rentan dan atau tidak mampu secara sosial ekonomi. Jadi artinya tidak semua anak yatim atau piatu bisa mendapatkan bantuan sosial YAPI dari pemerintah, melainkan di sini diutamakan bagi anak yatim piatu yang dinilai layak terima bantuan sosial seperti fakir miskin misalnya, atau rentan atau tidak mampu secara sosial ekonomi. Jadi ini yang menjadi bahan pertimbangan yang pertama, yaitu orang tersebut dinilai layak bantu terlebih dahulu. Kemudian setelah dinilai layak bantu secara sosial ekonomi, barulah namanya atau data-datanya didaftarkan agar bisa terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial alias DTKS. Berikutnya di sini terkait nilai bantuan atensi anak yatim piatu, yaitu sejumlah Rp200.000 per penerima manfaat atau sesuai dengan kemampuan keuangan. Nah, jadi ini untuk tahun lalu, tahun 2022, yang mana pada saat itu penyaluran bantuan sosial YAPI untuk pertama kalinya atau perdana, yaitu besaran bantuan sosial yang diterima KPM tersebut, anak yatim tersebut yaitu sebesar Rp600.000 karena untuk alokasi 3 bulan sekaligus, Rp200.000 per bulan selama 3 bulan, jadi totalnya Rp600.000. Sedangkan untuk yang tahun 2023 ini, karena untuk yang sekarang ini bansos YAPI sudah mulai cair lagi. Ini dia adalah informasi dari salah satu koordinatornya langsung ke saya agar menyampaikan nama-nama KPM yang belum bertransaksi untuk bansos YAPI ini. Nah, ini dia untuk salah satu KPM-nya, penerima bansos YAPI-nya sudah cair mulai minggu lalu atau pada bulan 9 kemarin ya. Dan untuk besaran bantuan sosialnya kali ini yaitu Rp400.000 atau hanya untuk alokasi 2 bulan saja. Jadi kemungkinan besar untuk kedepannya masih akan ada lagi cair untuk bansos YAPI ini, karena ini untuk nominal bansosnya menyesuaikan dengan anggaran yang ada di pusat. Jadi buat semuanya, bagi yang merasa di tahun 2022 kemarin itu mendapatkan bansos YAPI dan sudah diberikan atau dibukakan rekening Bank Mandiri atau BNI atau BSI, silahkan untuk ngecek lagi tahun ini atau bulan ini untuk bansos YAPI-nya, atau bisa juga langsung menanyakannya ke pihak yang mengurus bansos YAPI tersebut. Di bagian dinas sosial biasanya ada untuk pendampingnya sendiri, atau bisa juga langsung ngecek langsung ATM-nya yang sudah diberikan yang dibuatkan pada tahun 2022 kemarin. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu cara untuk mendaftar bansos YAPI ini, yaitu yang pertama, anak yatim piatu tersebut harus terdaftar terlebih dahulu di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Bisa Bapak Ibu daftarkan melalui desa atau kelurahan setempat tempat Bapak Ibu tinggal, atau bisa juga daftar online melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh atau di-download melalui Play Store atau Web Store. Setelah itu barulah kemudian anak yatim atau piatu tersebut berkesempatan untuk bisa mendapatkan bansos YAPI ini. Oke, itu saja, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.